Hai, kembali lagi bersama Miss Milen. Bersama Miss Milen, kali ini kita akan membahas soal-soal fisika mengenai kecepatan dan percepatan. Oke, kuy cekidot. Mari kita lihat soal yang pertama. Oke, ini request dari adik K ya, anak SMP Saverius 1. Check it out. Oke, pada kasus nomor pertama di sini kita akan membahas mengenai suatu sepeda motor, dia melaju dengan kecepatan tetap dengan nilai sebesar 1,5 meter per sekon dalam waktu 1 jam. Pertanyaannya adalah berapa besar jarak yang ditempuh oleh sepeda motor? Oke, pada kasus kali ini kita akan membahas tentang kecepatan. Nah, di mana untuk nilai kecepatan itu adalah besar jarak terhadap waktu. Nah, jika nilai jarak yang ditanya, ya, kita bisa menggunakan segitiga ajaib ya, di mana V S per T. Jadi kalau misalnya ditanyanya adalah jarak tutup S-nya, maka kita menggunakan rumus apa? Ya, betul ya, kita menggunakan rumus V kali T. Maka rumus yang kita gunakan untuk mencari jarak adalah kecepatan terhadap waktu. Tapi permasalahannya di sini, nilai waktunya sudah dalam sekon belum? Ya, belum ya. Maka kita ubah dulu waktu 1 jam ke dalam detik. 1 jam berapa detik? Ya, 1 jam itu adalah 60 menit, di mana 1 menit adalah 60 detik. Maka 1 jam itu nilainya adalah 3.600 sekon. Maka kecepatannya adalah 1,5 dikali 3.600. Ingat selalu katakan, untuk menghilangkan nilai desimal kita bisa lakukan dengan perkalian pada nilai kelipatan ya, saling memberi. Maka satu angka di belakang koma tewas dengan satu angka 0. Betul sekali. Nah, oke, maka didapatkan nilai dari 15 dikali 36 adalah 540. Tetapi karena dia terdapat nilai 10, maka dihasilkan 5.400 meter. Nah, inilah nilai dari jarak yang ditempuh oleh sepeda motor dengan kecepatan 1,5 meter per sekon dalam waktu 1 jam. Oke, next ke soal nomor 2. Oke, kita lanjutkan ke nomor 2. Pada kasus yang nomor 2, di sini ada sebuah kereta api yang melaju dengan kecepatan 80 km per jam dalam waktu 8 jam. Nah, pertanyaannya adalah berapa jarak yang ditempuh oleh kereta api? Nah, ini sama ya dengan kasus pada soal yang pertama, di mana itu untuk nilai kecepatan adalah visit. Apa itu Kak visit? Artinya V sama dengan S bagi T. Jadi V sama dengan rumusnya jarak dibagi terhadap waktu. Karena yang ditanya adalah jarak tutup S-nya. Maka apa yang kita gunakan rumusnya? Iya, perumusannya adalah V kali T. Maka kita menggunakan jarak sama dengan kecepatan dikali terhadap waktu. Ya. Nah, kalau dilihat, ini kecepatannya satuannya kilometer per jam dan waktunya adalah 8 jam. Kak, apakah kita harus mengubah meter
per sekon pada kecepatannya dan waktunya dalam sekon, ya it's okay, boleh aja. Tetapi pada kasus ini dia sama, ya, bahwa untuk kecepatannya dalam waktu per jam dan yang diketahuinya dia melaju dengan waktu 8 jam. Jadi satunya udah sama, nggak apa-apa, langsung kita masukin aja ya. Maka nilainya adalah 80 km per jam dikali dengan 8 jam. 8 kali 8 berapa? 64. Ada satu nol nih di sini, maka 640. Tetapi satuannya dalam apa untuk yang diketahui pada kecepatan? Iya, betul. Kilometer. Maka dalam satuan yang kita dapatkan adalah 640 kilometer. Kalau mau diubah ke dalam meter tinggal kali 1000 ya. Jadi 640 dikali 1000 ya. Artinya dia menghasilkan nilainya berapa? Betul sekali, 640.000 tapi dalam satuan meter. Ya, semuanya benar, gak apa-apa. Kalau mau dijawab dalam waktu 640 km, kalau kalian ingin mengubahnya dalam meter tinggal dikali 1000, yaitu 640.000 meter. Oke, next soal nomor ketiga. Check it out. Oke, kita lanjutkan pada soal berikutnya, yaitu soal nomor 3. Oke, ini soal nomor 3. Nah, pada kasus kali ini, di sini kasusnya adalah ada sebuah pesawat yang melaju dengan kecepatan 4 meter per sekon. Nah, dalam waktu 2 menit, pilot menambah kecepatannya menjadi 8 meter per sekon. Pertanyaannya adalah berapa besar percepatan yang dilakukan oleh pesawat. Nah, di sini kita kasusnya adalah percepatan, sedangkan pada soal nomor 1 dan 2 itu adalah kecepatan. Jika pada kecepatan itu adalah V sama dengan jarak terhadap waktu, tapi kalau percepatan itu adalah berapa besar perubahan kecepatan pada tiap waktu. Nah, dikarenakan di sini ada kecepatan awal dan kecepatan akhir, maka terjadi yang namanya perubahan suatu kecepatan. Sehingga didapatkan nilainya adalah percepatan sama dengan kecepatan akhir dikurang terhadap kecepatan awal per waktu. Nah, ini ya untuk percepatan yang terjadi pada soal nomor 3. Mari kita lihat apakah satuan kecepatan dan waktu sudah sesuai. Kalau untuk kecepatan sudah, yaitu meter per sekon. Sedangkan waktu itu dalam satuannya adalah sekon, sehingga kita harus mengubah 2 menit berapa detik. Ya, betul sekali. Ya, 1 menit itu adalah 60 detik. Maka 2 dikali 60 sekon itu sama dengan 120 sekon. Maka nilai 120 sekon ini yang akan kita gunakan. Oke, pada kecepatan akhir nilainya berapa? Betul sekali ya. Jadi 8 meter per sekon adalah kecepatan akhir dikurang dengan kecepatan awal berapa? 4 meter per sekon ya. Nah, di sini waktunya berapa? Dalam waktu 2 menit. Maka 2 menit ini kita ubah menjadi sekon, yaitu 120 sekon. 8 kurang 4, 4 per 120. Ya, ini bisa sama-sama kita bagi 4. Ini 4 bagi 4, 1. 12 bagi 4 itu 3 ya, maka didapatkan nilainya 3 kali 0 jadi 30. Maka didapatkan nilainya berapa? 1/30 meter per sekon kuadrat ya, atau boleh juga kita jadikan nilainya sebagai desimal. Oke, maka didapatkan percepatannya adalah 1/30 meter per sekon kuadrat, atau 1 bagi 30 itu sama dengan 0,033. Satuan percepatan apa? Meter per sekon kuadrat. Oke, maka
percepatan yang terjadi pada suatu pesawat ya, di mana kecepatan awalnya adalah 4 meter per sekon dan ia menambah kecepatannya menjadi 8 meter per sekon dalam waktu 2 menit, itu sebesar 0,033 meter per sekon kuadrat. Next, kita lanjut ke soal nomor 4. Kita lanjutkan ke soal yang nomor 4. Nah, pada kasus yang nomor 4 di sini, mula-mula suatu benda melaju dengan kecepatan 2 meter per sekon. Dalam waktu 5 sekon, dia menambah kecepatannya menjadi 5 meter per sekon. Pertanyaannya adalah, berapa besar jarak yang ditempuh oleh suatu benda? Nah, untuk kasus seperti ini, berarti dia terjadi yang namanya perubahan kecepatan, ya, sehingga jika dia menambah, maka dia akan mengalami yang namanya percepatan. Oke, pada kasus kali ini untuk percepatan ya, kita menggunakan yang namanya gerak lurus berubah beraturan ya. Nah, di mana untuk kasus yang pertama kita mencari dulu berapa besar nilai percepatannya ya. Jadi nilai kecepatan V itu sama dengan kecepatan mula-mula ditambah dengan percepatan terhadap waktu. Oke, maka pada kasus kali ini adalah kecepatan akhir sama dengan kecepatan mula-mula ditambah dengan percepatan terhadap waktu. Nah, siapa kecepatan akhir kita? V2 ya, di mana nilainya adalah V2 itu 5 dengan kecepatan mula-mulanya adalah 2 ditambah dengan percepatan terhadap waktu nilainya 5 sekon. 5, 2 pindah ruas jadi negatif 2. 5 kurang 2 sama dengan A dikali 5. Oke, maka 5 kurang 2 berapa? Betul, nilainya 3 ya. 5 kurang 2 sama dengan 3. Dan percepatan terhadap waktu nilainya 5. Maka berapa nilai percepatannya? Pindah ruas nih, kali jadi bagi. Maka 3/5 sama dengan percepatan. Percepatannya berapa? Ya, 3 bagi 5 nilainya berapa? Betul, 0,6 meter per sekon kuadrat. Tapi ini masih nilai percepatannya ya. Maka kita tentukan nilainya untuk mencari suatu jarak. Oke? Oke, mari kita simpan. Kita mendapatkan nilai percepatannya sebesar 0,6 meter per sekon kuadrat. Pertanyaannya adalah tentukan berapa nilai jarak ya, dimana untuk gerak lurus berubah beraturan pada jarak itu kecepatan mula-mula terhadap waktu ditambah dengan setengah kali AT kuadrat. Ini ya. Ini untuk perumusan suatu jarak. Oke, mari kita masukkan berapa kecepatan mula-mula kita. Betul, kecepatan mula-mula kita adalah 2 meter per sekon. Dalam waktu berapa? 5 detik ditambah dengan setengah A. Nilai kita berapa? Betul sekali, 0,6. Dikali dengan waktu kita berapa? 5 sekon. Iya. Ya. Maka 2 kali 5 berapa? 10. Betul, ditambah 0,6 bagi 2, tewas di 3. Maka kita menghasilkan nilainya 0,3, tapi waktunya kuadrat nih. Ya, 5 kuadrat berapa? 25. 0,6 dibagi 2 nilainya 0,3 ya. Maka 0,3 dikali dengan 25. Maka 10 ditambah 0,3. Mari kita hitung. 25 dikali 3, 5, 1, 6, 75. Nih ya. Ya, maka didapatkan 25 dikali
375, karena dikali 0,3, satu angka di belakang koma, maka nilainya adalah 7,5. 10 ditambah 7,5 dihasilkan nilai jaraknya adalah berapa nilai jaraknya? Betul, 17,5 meter. Nah, ini dia nilai yang didapatkan oleh suatu benda tersebut ya, sehingga kasusnya adalah kita cari dulu berapa percepatan yang terjadi ketika si bendanya menambah kecepatan menjadi 5 meter per sekon dalam waktu 5 detik ya. Kita dapatkan nilainya tadi dapat 3/5 ya, 0,6. Maka kita masukkan ke perumusan GLBB, gerak lurus berubah beraturan, di mana kasusnya dipercepat ya. Maka V0T plus setengah AT kuadrat. A-nya sudah dapat 0,6, tinggal kita masukkan ya. V0-nya 2, V1 ya, mula-mula terhadap waktunya 5 sekon, 2 kali 5, 10, dan A-nya 0,6 dan waktunya 5 sekon, itu pangkat 2, yaitu kuadrat. Maka didapatkan nilainya adalah sejauh jaraknya 17,5 meter. Oke, next kita lanjut ke soal yang terakhir, nomor 5. Oke, kita lanjut ke soal terakhir ya. Nah, pada kasus soal terakhir ini, oke, kita lanjut ke soal terakhir ya. Nah, pada kasus soal terakhir ini ada seorang atlet yang sedang berlari dengan kecepatannya yaitu 1 meter per sekon. Nah, di mana ia telah mendekati garis finish sehingga ia memperlambat kecepatannya ya dengan suatu percepatan 0,1 meter per sekon kuadrat. Pertanyaannya adalah berapa waktu yang dibutuhkan oleh seorang atlet untuk mencapai garis finish ya. Nah, kasus di sini sama dengan yang tadi ya, bahwa untuk percepatan itu adalah percepatan merupakan suatu kecepatan terhadap waktu. Tapi di sini yang ditanyanya siapa? Ya, yang ditanya adalah waktu, yaitu si T ya. Nah, maka dapat kita lihat di sini untuk percepatan itu A sama dengan V bagi T. Yang ditanya adalah waktu T, maka kita tutup T-nya. Ya, berarti rumusnya apa? Betul. Rumusnya adalah kecepatan terhadap percepatan. T sama dengan V bagi A. Oke, mari kita lihat. Ini rumus yang kita pakai ya. Nih. V-nya apa? V-nya adalah 1 meter per sekon. Maka 1 dibagi percepatannya adalah berapa? 0,1. Betul. 1 bagi 0,1 sama dengan 10. Betul sekali ya. Maka waktu yang dibutuhkan oleh atlet untuk mencapai garis finish